Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal sama-sama ngebuka sebuah gerbang. Gerbang ke dunia yang isinya cuma kata-kata. Udah siap buat bikin petanya bareng-bareng? Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kamu masuk toko buku atau perpustakaan, terus bingung? Rasanya kayak tenggelam di lautan buku, nggak tahu mau milih yang mana. Kalau pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Nah, rasa bingung itu justru yang bakal kita jadiin peta petualangan hari ini. Oke, jadi gini, bayangin aja setiap buku itu kayak sebuah pulau yang unik. Nah, buat menjelajahi lautan literasi yang luas banget ini, kita jelas butuh peta kan? Yuk, kita mulai gambar garis besarnya dulu di peta dunia buku kita. Prinsipnya sebetulnya gampang banget loh. Setiap buku, mau itu novel fantasi yang tebel banget, atau buku resep masakan, itu ibaratnya kayak sebuah portal. Dan semua portal ini, sebanyak apapun itu, ujung-ujungnya cuma akan kebawa kita ke salah satu dari dua wilayah utama. Cuma dua. Iya beneran, seluruh dunia perbukuan mulai dari cerita naga yang terbang di langit sampai buku panduan tentang lubang hitam, itu pada dasarnya cuma dibagi jadi dua kerajaan besar. Dan ngertiin perbedaan dasar antara keduanya itu kunci utamanya. Nah, ini dia dua kerajaannya. Di satu sisi ada fiksi. Ini adalah dunia yang ya ditenun dari imajinasi murni. Di sisi lain ada non-fiksi, dunia yang dibangun kokoh di atas fondasi fakta. Gampangnya, yang satu ngomongin gimana kalau, yang satu lagi ngomongin ya emang begini adanya. Nah, coba kita lihat perbandingannya lebih dekat ya. Fiksi itu contohnya novel, komik, dongeng. Tujuannya apa? Ya buat menghibur, buat ngaduk-ngaduk emosi kita. Makanya bahasanya sering pakai kiasan. Sebaliknya, non-fiksi kayak buku pelajaran atau biografi, tujuannya jelas. Ngasih tahu kita sesuatu, ngasih ilmu, bahasanya lugas to the point. Jadi intinya yang satu main di ranah perasaan, yang satu lagi main di ranah pengetahuan. Beda banget kan? Oke, sekarang kita udah tahu nih ada dua wilayah besar. Langkah selanjutnya, kita bakal jadi kayak arkeolog buku. Yap, kita bakal gali lebih dalam lagi buat nemuin apa sih DNA atau kerangka yang ngebangun masing-masing jenis buku ini. Kita mulai dari dunia fiksi dulu ya. Coba deh bayangin, unsur-unsur di dalamnya itu kayak resep rahasia. Resep ajaib yang dipakai penulis buat menyulap sebuah dunia yang tadinya nggak ada jadi ada. Nah, ini dia resepnya. Ada tema, ini ibarat jantung ceritanya. Terus ada tokoh, merekalah darah yang bikin cerita ini hidup. Ada alur, si tulang punggung yang bikin ceritanya bisa berdiri tegak. Lalu latar, ini kulitnya, suasananya. Dan terakhir, amanat, ini jiwanya, pesan yang mau disampaikan. Semua ini nyatu, dan jadilah sebuah keajaiban cerita. Oke, sekarang kita tinggalin dulu dunia imajinasi, kita lompat ke dunia fakta. Kalau tadi fiksi punya resep ajaib, nah non-fiksi ini beda. Dia punya cetak biru atau blueprint. Jelas, terstruktur, dan logis banget. Karena tujuannya kan buat nyajiin informasi. Kelihatan banget kan bedanya? Di non-fiksi, fokusnya itu ke struktur yang kokoh. Mulai dari susunan babnya yang harus logis, isinya harus didukung data yang valid, cara penelitian atau metodologinya harus transparan, sampai daftar pustaka biar sumbernya bisa kita cek sendiri. Semuanya tentang bukti, tentang kejelasan. Kenapa? Ya biar kita sebagai pembaca percaya. Oh ya, balik sedikit ke dunia fiksi. Penulis itu ibarat pelukis, dan mereka punya dua kuas utama buat cerita. Ada prosa, ini kayak kuas yang biasa kita pakai, nulisnya ngalir aja, kayak kita ngobrol sehari-hari dalam bentuk paragraf. Terus ada puisi. Nah, kalau ini lebih kayak lagi memahat. Setiap kata dipilih hati-hati banget buat ngebentuk irama dan makna yang padat. Oke, petanya udah di tangan kita nih. Sekarang giliran kamu yang jadi navigatornya. Anggap aja semua pengetahuan ini adalah kompas baru kamu. Kompas buat jadi pembaca yang lebih kritis dan pastinya lebih cerdas. Jadi gini, tiap kali kamu selesai baca satu buku, coba deh berhenti sejenak dan tanyain 4 hal ini ke diri sendiri. Pertama, sampulnya. Kira-kira pas nggak sama isinya? Kedua, bahasanya. Gampang dimengerti nggak? Enak dibaca nggak? Ketiga, idenya. Orisinil atau informasinya masih relevan nggak? Dan yang paling penting, keempat, aku dapat apa ya dari baca buku ini? Ini cara simple tapi ampuh banget buat ngubah kegiatan membaca jadi semacam dialog antara kamu dan si buku. Nah, kita udah hampir sampai di ujung perjalanan nih. Sekarang waktunya kita kumpulin semua kepingan peta yang udah kita bahas tadi buat nemulin kunci yang sebenarnya. Kunci buat membuka gerbang dunia.
Mungkin sekarang ada yang mikir, oke, ngerti. Tapi emang sepenting itu ya bedain fiksi sama non-fiksi? Kenapa kita harus repot-repot? Nah, pertanyaan itu bagus banget. Karena ini ngebawa kita langsung ke jantung dari semua obrolan kita hari ini. Kenapa semua ini penting? Dan ini jawabannya. Membaca non-fiksi itu ibarat kita dikasih peta buat memahami dunia di luar sana. Dunia nyata, isinya sains, sejarah, fakta. Sementara itu, membaca fiksi itu kayak kita dikasih kompas buat menjelajahi dunia di dalam diri kita sendiri. Dunia perasaan, empati, cinta, bahkan kehilangan. Jadi, kita butuh dua-duanya. Kita butuh peta, dan kita juga butuh kompas. Cuma dengan keduanya, kita bisa benar-benar membuka gerbang dunia dan ngertiin isinya secara utuh.